Ista Kalisa Radio. Thank you for listening and please hear again. Ista Kalisa Yogyakarta. Para papa. Ista Kalisa Yogyakarta. Semerbak wanginya, main-main dalam angin. Ya angin, oh ya angin, menantang matahari, gemerlap cahayanya, gemerlap, oh ya sayang, gemerlap cahayanya. Sekuntum kembang pahit, oh nasibnya. Sejenak, oh harumnya, dicari kumbang-kumbang. Begitu dia layu, langsung dibuang, oh ya sayang. Layu, langsung dibuang. Kita ini seguntum kembang, hanya jadi penghias jambangan, hanya jadi teman yang zaman, diputar siang malam. Kita ini sekuntum kembang yang hanya sesaat cinta si abang. Hanya ada bujuk rayu musang, sudah puas lalu ditendang. Oh 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 oh, sekuntum kembang. 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 Oh 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 oh, oh 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 oh, sekuntum kembang. Oh 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 oh, oh 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 oh, sekuntum kembang. Dari kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi kampus IST Akprin Yogyakarta 96,2 Radio Ista Kalisa, penuh semangat dan inspirasi setiap hari. Senang banget ya. Selamat sore Sobat Ista. Senang banget sore hari ini. Seperti biasa dan Kalisa di Bicara Bincang-Bincang Remaja. Spesial banget hari ini nemenin sore hari kamu Sobat Ista ya. Yang pengen gabungan, penasaran, pengen tahu ada apa sih di hari Kamis yang berbeda tanggal 13 Maret 2014. Ada yang beda dong ya. Tadi di opening udah dengerin sebuah lagu yang asik banget. Penasaran ada siapa yang bakalan seru-seruan sampai nanti 1 jam ke depan sampai jam 5 sore. Gabungan terus di sini ya. Buat Sobat Isa yang pengen gabungan di tema sore hari, langsung aja join SMS di 0815-689-3333, Facebook di Ista Kalisa Spasi Yogyakarta, Twitter di @istakalisa. Kali ini aku seperti biasa kedatangan tamu dari teman-teman Rifka Anissa Women Crisis Center, plus ada juga yang spesial di sini. Tapi pengen kenalan dulu deh sama yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini ya. Yang pertama dari sebelah kiri aku dulu. Halo. Halo. Asik. Ada siapa nih? Ada Haryo. Mas Haryo ya? Dari Rifka Anissa. Sebelahnya lagi Saya Ria. Hai Mbak Ria. Gimana kabarnya?
Baik ya. Sebelahnya lagi nih, Mas Jali. Oke deh, selamat sore ya. Dan yang pastinya di sini juga kita nggak ketinggalan ada yang di belakang sana. Hai. Asik banget. Tuh kan, kata Naika Lisa bener kan, ada yang seru di sore hari ini ya. Tapi sebelumnya penasaran mungkin ya, pengen kenalan dulu. Tadi kalau Mama Sari udah sering dengerin sama dari Rifka Anissa. Cuma kalau dari ini ada dua yang bintang tamu kita yang hadir di sore hari ini. Ada dari Mbak Ria, dari Rani Sakustik. Tadi kalau kamu dengar suara yang merdu banget 11-12 sama suara Naika Lisa. Pede banget, gak apa-apa. Pede gak dilarang ya. Terus ada juga Mas Jali ya. Mas Jali ini dari Koordinator Forum Pencipta Lagu Muda. Nah, apa yang spesial di sore hari ini? Kita mengangkat tema yang keren banget tentang Hari Musik Nasional. Pastinya bersama teman-teman dari Rani Sakustik ya. Dan kalau misalkan teman-teman tahu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu sudah menetapkan tanggal 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional. Jadi penetapan tanggal ini itu bertepatan dengan hari lahirnya komponis besar ya, W. Rudolf Supratman saat penciptaan lagu Kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan keputusan Presiden di nomor 10 tahun 2013. Nah, dari penetapan Hari Musik ini pastinya juga punya tujuan dong ya, untuk meningkatkan apresiasi terhadap musik nasional. Siapa yang gak kenal sama Tanto Yahya? Yep, benar banget. Ketua Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan juga Penata Musik Rekaman Indonesia. Dia mengatakan kalau adanya penetapan dari Hari Musik ini diharapkan bagi seluruh rakyat Indonesia bersatu padu untuk mengingat sumbangsi dari para kreator, komposer, penggiat musik Indonesia, karena industri musik di Indonesia tuh sudah lama mati suri dan pembajakan tuh udah luar biasa, hampir nggak tersisa. Tapi daripada aku ngomong banyak-banyak, langsung aja deh tanya dulu deh ke siapa nih yang mau menyampaikan duluan. Latar belakang sebenarnya ya, latar belakang kenapa mengangkat tema ini, musikku gaya hidupku, temanya ya sore hari ini. Silakan Mas. Ya, kebetulan emang kita di Rifka Anissa kan punya komunitas musik ya. Nah, apalagi ditambah dengan adanya Hari Musik tadi. Pas kebetulan 9 Maret itu Hari Musik. Nah, 8 Maretnya itu Hari Perempuan Sedunia. Wah, nah, itu ya. Jadi di situ kan, nah kita yakin sebenarnya. Saya kira hampir mungkin 90% manusia di dunia ini, saya nggak tahu datanya sih. Tapi hampir saya kira semua orang akan suka musik ya. Nah, kita mencoba di Rifka Anissa itu mencoba sebuah terobosan yang lain untuk mengkampanyekan bahwa mengkampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan. Saya kira tidak hanya itu saja, tetapi sesuatu yang lebih luas lagi, seperti itu. Nah, maka kami berpikir lewat seni, tidak hanya mungkin nanti seni musik, tetapi seni-seni yang lainnya kita bisa mengkampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan itu dengan mengadakan pentas-pentas musik dan segala macam, melalui nyanyian, melalui seni-seni yang lainnya. Nah, itu makanya kemudian kita mencoba mengkolaborasikan hal itu gitu. Oke, untuk ya. Sebagai ruang untuk kampanye. Seperti itu. Oke. Dan tadi kalau misalkan Sobat Isa sudah mendengarkan suara yang merdu yang 11-12 kayak Naika Lisa, ini pengen tahu, pengen kenalan, tak kenal maka tak sayang, ya nggak sih? Nah, pengen sayang sama penyanyinya atau pengen sayang sama Rani Sakustik? Penasaran tadi sebenarnya Rani Sakustik itu apakah sebuah band atau apa? Bisa dijelaskan di sini. Karena udah banyak banget nih teman-teman yang hadir di sini di studio ya. Iya, jadi ini suara saya juga merdu ya. Asik. 11-12 sebenarnya. Iya. Jadi Rani Sakustik itu adalah komunitas musik di bawah naungan divisi media Rifka Anissa. Ya, isinya sebenarnya sih ada yang pemusik, ada yang aktivis, ada yang konselor, ya termasuk Haryo ini. Dan aktivitasnya kebanyakan bermusik dan berteater atau aktivitas seni yang lainnya. Oke, mungkin bisa perkenalan yang udah hadir dong ya di belakang, pengen tahu nih namanya siapa, dikenalkan dulu deh satu-satu ya. Perkenalkan diri. Halo, saya Ramses. Ada Ramses di sedang memegang apa? Sedang pegang gitar. di gitar ya. Ramses di gitar, saya. Ramses. Ini ada teman siapa? Oke, saya Sanggar Putri, bisa dipanggil Sanggar. Sanggar Putri.
Putri. Mm-mm. Ya, bisa dipanggil Sanggar. Oke. Ya, satu lagi sebelahnya. Saya Nia. Ya, ini penari dia. Oh gitu ya. Jadi pas nyanyi sambil ada yang nyari-nyari. Woi, asik banget. Halo, saya Nuki, panggilannya Nuki Tampan di bass. Oke, manggilnya Tampan atau Nuki? Atau Nuki Tampan? Saya Taufik di gitar. Oh ya, oke. Topik di gitarnya 2 ya. Nama saya Bagas Kajon. Bagas, oke. Udah. Yang sana gini-gini. Hus. Gak mau kenalan ya. Ya sudah lah. Jadi teman-teman, Rani Sakustik ini sebenarnya band atau ini kayaknya banyak banget ya? Apa bandnya memang banyak atau gimana nih? Iya. Sebuah perkumpulan atau gimana? Jadi Rani Sakustik itu adalah komunitas. Isinya bisa per orang, bisa individu, bisa juga anggota dari grup musik tertentu. Jadi tidak harus ya bukan band. Jadi kalau misalnya ada orang dari grup mana terus pengen bergabung dengan Rani Sakustik, mereka kemudian beraktivitas di Rani Sakustik. Gitu. Bisa langsung join ya? Iya, bisa langsung join. Oke. Kapan pertama kali pencetusan ide? Oke, kita buat deh satu. Iya. Di akhir tahun 2009 itu kami kepikiran bikin, mungkin awalnya seperti grup musik gitu ya. Jadi kan Rifka itu sering banget bikin pelatihan, seminar, rupa-rupa lah pokoknya. Rupa-rupa terus warnanya. Tapi kok kayaknya garing gitu ya, nggak Iya, ada bener. musik gitu. Nah terus gimana kalau misalnya kita kalau setiap ada pelatihan kita nyanyi. Nah awalnya itu dibentuk oleh beberapa orang relawan dan satu lagi 2 orang yang konselor dari Rifka Anissa. Dan kemudian jadi sering main di mana-mana gitu. Ini kan kekurangan orang ya, jadi kita ngajak, ayo siapa yang mau ikutan. Jadi kemudian jadi ada banyak orang tergabung di dalam Rani Sakustik. Kemudian kita jadi mikir, oh mungkin ini bukan band tapi komunitas. Oke, jadi ini dinamakan komunitas ya, bukan band. Sekali lagi ya buat Sobat Isa ya. Oke, tadi sedikit banyak sudah perkenalan dengan Rani Sakustik, komunitas Rani Sakustik. Aku belibet ya kalau ngomongnya. Mungkin karena wow banget gitu namanya, cetar membahana gitu. Kita ngobrol juga nih. Sudah hadir juga koordinator Forum Pencipta Lagu Muda. Wah, ada Mas Jali. Halo Mas. Halo. Gimana Mas? Semangat? Semangat pastinya ya. Sedikit cerita tentang aku baru dengar nih Forum Pencipta Lagu Muda. Jadi pencipta lagunya adalah orang-orang muda atau gimana tuh? Ya, pencipta lagu muda itu baik dari segi umur muda, kemudian juga karir juga. Karirnya yang muda-muda, yang udah profesional mah udah nggak usah pakai forum-foruman gitu ya. Oke, ini sebagai koordinator di forum tersebut ya. Iya. Mungkin sedikit cerita tentang forum tersebut, kapan dibentuk, apakah sama 2009 atau mungkin sudah lama gitu? Forum Pencipta Lagu Muda baru lahir bulan Mei. Oh, bulan Mei 2013 ya. Hampir setahun. Ya, hampir setahun. Oke. Dan boleh tahu anggotanya sudah ada dari mana aja? Anggotanya banyak baik dari Jogja maupun dari luar Jogja. Dan kita punya event setiap 1 bulan sekali. Ada event namanya Festivla, itu di mana ada teman-teman yang mempresentasikan lagunya lah istilahnya, memamerkan lagunya. Oke. Dan kalau misalkan ngomongin soal Forum Pencipta Lagu Muda sendiri ini, tadi kita sudah sedikit banyak ya mengupas tentang perkembangan musik di Indonesia dari adanya penetapan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tanggal 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional. Gimana pendapatnya sebagai koordinator dari Forum Pencipta Lagu Muda? Sekilas itu bagi kami, ternyata pemerintah juga perhatian sama hal-hal kayak gitu. Kami pikir enggak gitu. Jadi ya lumayan lah, cuman implementasinya itu nanti akan menjadi seperti apa itu yang kita sendiri belum tahu, dan ya kita berharap akan menjadi lebih baik sesuai janjinya, apakah itu perlindungan soal kreativitas, anti pembajakan dan lain-lain. Oke, jadi Sobat Isa yang penasaran banget pengen tahu seperti apa, kita habis ini bakalan seru-seruan lagi. Masih mendengarkan suara emas dari 11-12-nya aku. Oh deh.
Dia asik. Dia. Bener ya nyanyi ya. Habis yang satu ini. Kayak iklan aja ya. Seriusan. Jangan kemana-mana Sobat Ista. Pokoknya tunin terus sama Naika Lisa di Bicara Bincang-Bincang Remaja ya. Dan yang pengen gabung langsung aja di 0815689333. dia Fakta Unik, sajian informasi tentang fakta-fakta unik di dunia. Lebih dari sepertiga orang dewasa mematikan alarm jam waker mereka setiap paginya, dan rata-rata 3 kali sebelum mereka benar-benar terbangun. Radio Istakalisa Yogyakarta. Radio Istakalisa Yogyakarta, masih dari kawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kampus IST Akprin Yogyakarta. Yes, senang banget sore hari ini ya, masih menemani sore hari Sobat Ista, karena sekali lagi aku punya sesuatu yang spesial di sini bersama orang-orang yang spesial, asik ya. Di sini sudah kedatangan dari teman-teman dari Ranis Akustik pastinya. Ada Mbak Ria, hai Mbak Ria. Yo. Mbak Ria tidur. Gitu ya. Ngelamun kemana? Ada Mas Arya juga dari Kanisa. Ada Mas Jali, koordinator forum, dan teman-teman di belakang. Hai. Teman-teman di belakang dari tadi. Hoi. Iya. Yang pasti kita masih ngobrolin soal adanya Hari Musik Nasional ya. Musikku Gaya Hidupku. Musik itu selalu dilekatkan dengan yang namanya remaja.
Tapi sebenarnya nggak kayak gitu juga, ya nggak sih? Musik itu bisa dinikmati semua kalangan umur ya. Dan yang pastinya ini akhirnya mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan bahwa tanggal 9 Maret itu sebagai Hari Musik Nasional. Dan kalau ngomongin soal ini sebenarnya yang namanya sejarah itu nggak pernah bisa lepas dalam perjalanan, ya nggak sih? Perjalanan hidup siapapun dan apapun itu. Kalau misalkan melihat lagi runutan ke belakang sampai dengan sekarang, perkembangan musik saat ini, khususnya di lingkup remaja, itu seperti apa sih Mas Jali? Monggo. Saya sebenarnya tidak begitu bisa ya menjawab pertanyaan ini kalau di kalangan remaja, karena saya sudah bukan remaja. Tapi yang jelas semakin hari dengan adanya media komunikasi yang sekarang beraneka macam, sebenarnya musik itu semakin melekat, semakin besar pengaruhnya di kalangan remaja. Walaupun penjualan kaset mungkin menurun karena sudah ada media lain untuk mengkonsumsi musik. Benar banget. Menurut saya kalau ya mereka semakin, bahkan bisa dikatakan semakin merajalela sebenarnya musik bagi manusia, nggak cuma bagi remaja. Oke. Dan kalau misalkan merunut lagi gitu kan dengan tren musik nasional yang ada saat ini, wah tantangannya untuk musisi, ya kan? Maria mungkin sedikit banyak mau bercerita tentang tantangan. Waduh. Tantangan ini kayaknya kita senior aja deh. Iya, mau nggak, silakan Pak. Senior Silakan ya? pada Mas Masih pakai senior. Iya. Tantangan musik nasional itu sebetulnya masih tantangan yang lama, masih tantangan di zaman W.R. Supratman atau siapa, Ismail Marzuki, yaitu bagaimana menggali, memanfaatkan keindonesiaan kalau ngomongin nasional ya, gitu. Karena apa yang kita nikmati di televisi, di radio itu kan bukan musik Indonesia, dia musik dunia, gitu. Nah masalahnya kita mungkin sedikit ya dibandingkan dengan yang mengkonsumsi atau yang mendengar. Yang bikin musik itu jauh lebih sedikit daripada yang mendengar. Konsumsinya, gitu. Benar banget. Nah itu saya pikir juga tantangannya, gitu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan khasanah kekayaan musik-musik daerah untuk dieksplor, banyak lagu-lagu daerah ya yang masih belum, padahal itu lagunya asik banget. Kayak gitu. Ya seperti tadi lagu pertama tadi Segunung Kembang itu kan pakai laras pelok gitu. Kalau kita mainkan lagu itu tidak akan ada di Amerika. Lagu semacam itu dengan nada seperti itu, dia hanya ada di Indonesia, di Jawa gitu. Belum kita ngomongin soal Sulawesi, dari Papua, dari Sumatera. Nah kalau dipakai itu menurut saya itu bagus. Cuma, jadi sebenarnya harus mendorong para musisi-musisi Indonesia bereksplorasi lagi dengan banyak lagu. Sebenarnya kita kaya banget akan musik-musik yang harus kita banggakan. Kalau perlu sampai ke luar negeri gitu, Eropa, Amerika gitu kan. Nggak cuma ikut-ikutan musik dari luar gitu. Karena banyak loh lagu-lagu kita tuh yang bercerita soal nilai luhur. Wih, banyak banget. Dan yang pastinya di sini tadi sedikit-sedikit dengar pengen ngadain workshop. Apa itu? Mas. Kami dari Forum Pencipta Lagu Muda bekerja sama Rifka Anissa dan Ranisa Mustik juga mengadakan workshop penciptaan lagu dengan tema perempuan, kekerasan dan maskulinitas. Nah, kita harapkan dari situ akan muncul lagu-lagu yang bertema semangat anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi ya seenggaknya memberi warna lah, lagu-lagunya nggak galau-galau semua. Nah itu tadi hubungannya. Mungkin ada lagu galau, tapi galau yang kontributif. Galau yang kontributif. Oke. Bahasanya bagus ya. Galau yang kontributif. Ya. Kuat banget tuh. Jadi hashtag galau yang kontributif. Oke. Galau yang Ketemu tadi mestinya. Tadi emang pas banget ya kampanye anti kekerasan seperti tanggal 8 ya. Tanggal 8 Maret, ya kan, terus mengkampanyekan itu melalui sebuah lagu. Lagu itu kan sebagai media, ya kan. Betul. Dengan lagu itu, apalagi lagu itu deket banget dengan remaja. Siapa sih remaja sekarang yang nggak suka dengerin lagu gitu kan? Tiap hari dengerin lagu, TV adanya lagu, kayak gitu. Jadi
Mungkin dengan seperti itu akan membuat nggak ada gap lagi gitu kan, ketika pesan itu pengen disampaikan. Nah, ngomongin soal lagu, waduh, kali ini kayaknya tadi ada yang pengen nyanyiin lagu yang judulnya Ibu. Sebelum nyanyi ini, boleh tahu siapa sih yang menciptakan lagu ini? Saya. Wah, bisa cerita sedikit Mas, kenapa? Iya, lagu ini dibuat bersamaan dengan proses teater sebetulnya. Teater yang digelar bersama Rifka Anissa gitu. Itu tahun berapa ya? 2011 gitu. Nah, selama ini lagu-lagu kampanye tentang perempuan itu lebih banyak bicara perempuan harus kejar ini kejar itu, harus jadi astronot, harus jadi presiden dan seterusnya. Tapi di urusan-urusan yang lebih perempuan justru malah terlupakan gitu. Ya, motonya apa? Pada saat itu semangatnya jika seseorang itu mendapat kesulitan atau mendapat cobaan, itu tempat pertama yang bisa dikunjungi adalah ibu. Seorang ibu. Wah. Iya. Kayaknya dalam banget nih. Pengen dengerin. Oke deh, ini dia teman-teman. Ini siap dari boleh. Siap-siap teman-teman ya di belakang ya. Oke, ini dia Sobat Ista, sebuah lagu spesial buat kamu, Ibu. Saat langkah sampai di tebing berbatu, tak ada lagi yang kau tuju. Pada ibu kau mengadu ketika hati letih dan sepi, saat luka dan perih, ibu tempatmu kembali. Ibu saat ada dan tak ada, tetaplah mata air, asal doa terpancar dan mengaliri nadimu matahari. Bagi bumi suburmu matahari, bagi bumi suburmu. Saat kenangan adalah pisau yang menikam, saat cinta terkoyak dusta, tempat berbagi cerita ketika hati letih dan sepi, sayap luka dan perih, ibu tempatmu kembali. Ibu saat ada dan tak ada, tetaplah mata air, asal doa terpancar dan mengaliri nadimu matahari. Bagi bumi suburmu matahari, bagi bumi suburmu matahari, bagi bumi suburmu matahari, bagi bumi suburmu. Ista Kalisa Radio. Bring my guitar. Let's go. Oh yeah, 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 yeah.
song on the radio, 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 radio. I can listen to you all day. You like the music video, video, video. I can look at you all day. You make me do my two-step all day. You keep me looking right for you all day. So you should be my girlfriend all day. But like a hit on the radio, radio, singing to the song all day. Yeah, 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 yeah. Singing to the song all day. Yeah, 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 yeah. Stop me in my tracks. I had to know your name. Know your name. Oh, tell me, baby, why you making me wait all day, all day? Well, like a hit on the radio, radio. Oh, I can listen to you all day. You like the music video, video. And I can look at you all day. You make me do my two-step all day. You keep me looking right for you all day. So you should be my girlfriend all day. But like a hit on the radio, radio, singing to this song all day. Yeah, 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 yeah. Singing to the song all day. Yeah, 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 yeah. Nanti 6.2 Ista Kalisa Radio. Hai, selamat sore Sobat Ista ya. Masih sama Naik Kalisa di sini di bicara bincang-bincang remaja dan kita masih rame-rame di sini seru-seruan. Yeay. Masih seru-seruan. Di luar kayaknya udah mau hujan. Tapi kita nggak boleh, hati kita harus tetap cool. Waduh. Cool banget nih. Cool banget, cold banget ya. Sudah cold banget ini. Stay cold di sini. Stay cold. Dan di sini masih rame-ramean, masih seru-seruan sama teman-teman dari Ranisa Acoustic ya. Lagi ngobrolin soal perkembangan musik Sobat Ista. Kalau misalkan kamu ya yang berasa remaja, oh berarti gue banget nih. Remaja sekarang gitu ya. Banyak sih yang mungkin gak asing sama yang namanya musik, tapi sedikit yang apa ya, lebih benar-benar menitik beratkan musik itu sebagai sebuah tujuan mungkin untuk, biasanya sih dijadikan sebagai media. Kayak contohnya tadi sudah disinggung sedikit tentang musik sebagai media untuk memerangi kekerasan. Kekerasan hari anti kekerasan ya kemarin ya, Hari Perempuan Nasional Perempuan Internasional Dunia. Nah, Hari Perempuan Sedunia Sobat Ista. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan lewat musik ya kan untuk memerangi kekerasan seperti itu. Contohnya tadi kan pengen ngadain workshop tadi ya. Workshopnya sebenarnya boleh cerita dong, bakal mengupas tentang apa sih, Mas? Ya tentang anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi itu workshop mencipta lagu di mana nanti teman-teman peserta itu didorong bersama-sama untuk memahami seputar isu kekerasan terhadap perempuan, kemudian membuat lagu bersama-sama di sesi workshop itu, membuat lagu, dan nanti lagu itu akan kita jadikan album kompilasi indie gitu dan kita sebarkan sebagai media kampanye. Wah, asik banget ya. Yang pengen daftar gitu bisa langsung kemana nih? Yang pengen daftar bisa langsung menghubungi Forum Pencipta Lagu Muda. Ada di grup Facebook, cari aja Forum Pencipta Lagu Muda gitu. Mau di browsing dari Amsterdam juga tetap ketemu itu. Oke. Kalau dari Amsterdam internasional pokoknya. Oke. Dan kalau misalkan ngomongin soal nah ini nih, sebenarnya kan segala sesuatunya tuh punya sisi positif dan negatif. Pengaruh musik. Kalau teman-teman di sini yang ada mungkin nggak hanya Mbak Ria ya, teman-teman di belakang mau menanggapi gitu kan. Pengaruh musik buat teman-teman, pengaruh positif. Itu apa sih? Berat badan kali itu. Tapi bener, ini tadi aku dengar ceritanya ada yang berlatar belakangnya beda banget ya, nggak dari musik ya. Dari mana Mas? Aku dari
Eksak biologi. Oke. Mas sebelahnya? IT. Oke, kalian merasakan nggak perbedaan gitu, before after deh gitu setelah masuk mengikuti Ranis Akustik? Jangan-jangan dulu kalian tuh pengen bereksplorasi tapi berasa kayak nggak bisa itu. Akhirnya mungkin kayak tadi Mas bilang, jadi semakin semangat gitu kan, atau gimana? Sebenarnya yang tambah cuman satu sih kalau masuk di Ranis Akustik itu cuman jadi nggak tega sama perempuan. Cuman itu sebenarnya ya. Jadi lebih penyayang. Jadi lebih penyayang karena semakin sayang semakin laki-laki seperti itu. Itulah ceritanya. Cuman itu aja. Gitu kalau tambah sayang sama cewek. Berarti sebelumnya belum laki dong? Dulunya sayang sama cowok. Sebelumnya laki tapi separoh gitu. Gitu ya. Gitunya gini. Mas siapa tadi namanya? Nuki. Mas Nuki, oke. Mas Saya idem aja. gimana? Ngerasain perubahan gak sih sebenarnya? Atau mungkin dari dulu emang udah suka sama musik? Ya, emang dari dulu udah suka musik, udah megang ekstra musik juga dulu. Waktu SMA? Ya. SMA, woi. Kalau cowok SMA pegang gitar tuh dulu, cool banget. Pakai kacamata pegang gitar. Iya. Ya, Pengalaman gitu pribadi. aja mungkin. Cukup kita aja. Tadi ada juga yang dari tari. Oke, siapa di situ? Halo Mbak. Halo. Asik ya. Kamu dari mana kuliah? Oh ya, kuliah di Pasca Sarjana UNY. Oh, UNY. Iya, jurusannya matematika tapi. Oh. Jadi itu sebenarnya ada masuknya antara hitung-hitungan dengan musik ya kan, menghitung kapan masuk untuk jeda lagu. Iya. Maksa banget. Bener. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Kamu mulai bergabung sama Ranis Akustik ini kapan sih? Baru beberapa minggu yang lalu. Oh, boleh tahu dapat infonya dari mana? Sebenarnya ini udah teman-teman lama dan kita udah sering ngumpul-ngumpul. Jadi ya begitu saja. Jadi salah satu hal positifnya kita menambah keluarga di sini. Iya, ya sih? betul. Iya kan? Iya. Kalau iya, amin. Boleh tahu asalnya dari mana? Wonosobo. Ada yang dari luar Jawa? Ada nih, dari mana Mas? Dari mana Mas? Lombok. Dari mana? Lombok. Dari Papua ya. Aku dari Maluku. Kita tergabung sekarang ya. Menyambung jadi satu ya. Itulah Indonesia. Tuh kan Sobat Isa, ternyata banyak hal positif yang bisa didapat dengan bergabung ya dengan komunitas musik misalkan. Nah, itu bisa kamu lakukan mungkin sebagai pilihan kamu dalam rangka memperingati Hari Musik Nasional. Jadi musik gak hanya musik-musik kita dengar sehari-hari ya, tapi kalau bisa kamu bisa menjadi salah satu orang yang menciptakan lagu yang asik dan berasa enak gak sih, berasa bangga gak sih kalau lagu ciptaan kita tuh dinyanyikan orang lain, dipopulerkan, terus jadi hits. Waduh. Dan kaya dong. Nah, ini ada lagu lagi nih yang katanya pengen didendangkan. Waduh, didendangkan. Lagu yang berjudul sebentar, Laron. Nah, aku mau ngobrol sama pencipta lagunya. Pencipta lagunya Mas Jali. Ya. Waktu membuat lagu ini kepikiran apa sih? Jadi gini sebenarnya lirik lagunya itu diambil dari naskah drama Opera Kecoa karya Nano Riantiarno. Jadi waktu itu saya lupa tahun berapa, sudah lama sih. Ada teman menggarap pertunjukan itu, kemudian saya musik direkturnya karena itu drama musikal. Saya yang membuat lagunya dan ini adalah salah satu lagu dari itu drama Opera Kecoa versi saya. Versinya Mas Jali ya. Sobat Isa yang pengen tahu, pengen dengerin seperti apa, ayo sama-sama kita dengerin sebuah lagu yang berjudul Laron.
Kalisa Radio. Adams terus melakukan pengamatan pada tahun 1845 sampai dengan 1846 dan menghasilkan beberapa perkiraan yang berbeda tentang sebuah planet baru, namun tidak menanggapi permintaan dari Airy tentang orbit planet Uranus. Kalisaklopedia. Ista Kalisa Radio. Sembilan 96,2 Radio Ista Kalisa Yogyakarta, masih dari kawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kampus IST Akprin Yogyakarta. Yes, kita masih sama teman-teman dari Rani Sakustik. Rani Sakustik. Udah terbiasa dengan akustik kan, jadi ada sanya sakustik gitu ya. Well, tadi lagunya asik banget ya, Laron-Laron, dan masih ada satu lagi lagu terakhir nanti.
Sore itu aku tak menemukanmu. Wah, ini pasti yang nyiptain lagu sekedar sok tahu dikit. Lagi nungguin, aduh nggak ketemu ya udah deh gitu. Gitu nggak sih? Iya. Dan yang pasti kita udah masuk di closing statement. Waduh, closing statement udah kayak apa aja ya. Dan merangkum dari tadi Sobat Ista, buat Sobat Ista sudah join di sini dari tadi ya. Kita lagi ngomongin soal musikku gaya hidupku. Jadi dalam rangka Hari Musik Nasional bersama teman-teman dari Ranis Akustik. Dan tadi juga sedikit mungkin kamu sudah mendengarkan ulasan-ulasan ya. Ternyata musik itu memang benar-benar bisa menjadi penyemangat, menjadi media buat kamu dalam melakukan hal-hal apapun yang pastinya hal positif ya. Dan kita masih punya, mungkin Sobat Isa ada yang berasa, aku sebenarnya punya sisi kreatif untuk menciptakan sebuah lagu-lagu yang nggak kayak gitu-gitu aja. Kadang berasa bosan gak sih kalau misalkan, aduh lagunya kok kayak gini-gini ya, nggak ada yang seperti ini atau seperti ini. Ya udah, buatlah sebuah karya ya kan. Karena kamu akan bisa dikenang juga melalui karya-karya yang kamu buat. Deh. Kita masuk ke statement closing statement. Nah, dari Mas Haris sendiri deh. Mungkin merangkum dari tadi ya tentang perkembangan musik yang ada sampai dengan sekarang. Apa yang bisa? Ya, karena kan memang banyak ya sekarang dengan berbagai genre musik ya. Kita dengan membuat sedikit komunitas, bukan sedikit, banyak komunitas. Harapannya kan terutama komunitas Ranis Akustik sendiri kan harapannya menjadi pembeda yang kemudian musik tidak hanyalah untuk didengarkan, tetapi musik itu juga berguna bagi kehidupan seperti itu. Tidak hanya untuk se-enjoy itu aja. Nah, harapannya kemudian dengan adanya Ranis Akustik ini juga kita mampu untuk atau bisa setidaknya mengurangi ya. Kalau mungkin menghapuskan, ya harapan kita bisa menghapuskan, tapi setidaknya juga mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan sebenarnya itu. Tidak hanya di situ, tidak hanya lepas di angka kekerasan terhadap perempuan, tetapi bisa juga ke hal yang lebih luas tentang keadilan dan kesetaraan seperti itu. Oke. Kalau Mbak Ria, Mbak mungkin menambahin dari teman-teman? Iya, saya pikir tadi closing statement dari Haryo sudah cukup komprehensif. Saya cuma nambahin aja, kalau teman-teman pengen bergabung sama Ranis Akustik, bisa langsung datang ke kantor Rifka Anissa, itu di Jalan Jambon. Saya lupa alamat lengkapnya, tapi bisa di browse lah ya, Rifka Anissa. Atau apa nih? Jalan Jambon. Oh iya nih ada Rifka Anissa Women Crisis Center, Jalan Jambon 4, Kompleks Jatimulyo, Yogyakarta. Teleponnya 553333, Facebooknya Rifka Anissa, Twitternya @RAWCC huruf besar semua. Oke. Nah, atau datang atau kunjungi fanpage Facebooknya Ranis Akustik, Ranis Akustik double N ya, Ranis Akustik. Ranis Akustik digabung semua. Ya, Ranis Akustik dan kami tidak semua. punya Twitter, saya pikir itu sudah cukup. Silakan posting di situ. Nanti kalau misalnya kita ada waktu, kita bisa kumpul-kumpul bersama. Kongko. Kita bisa berproses bersama untuk menyenandungkan anti kekerasan terhadap perempuan. Oke deh. Oke, last Mas Jali. Ya. Ya. Nomor 5 Mas pertanyaannya. Harapannya nih untuk generasi muda deh. Yang pasti begini, industri musik dunia musik akan sehat kalau sumber-sumbernya itu jumlahnya lebih banyak lagi. Sekarang kan kalau industri hanya dikuasai oleh sekian, ini sangat sedikit ya, perusahaan mayor label, dan itu kan mengontrol selera. Nah, akan menjadi dunia musik akan sehat kalau itu harus ada pesaingnya, ya mungkin lewat gerakan indie atau gimana. Dan kami di Forum Pencipta Lagu itu salah satu tujuan besarnya adalah itu, mendorong untuk tumbuhnya lagu-lagu yang tidak dikontrol oleh industri. Begitu. Seperti itu ya. Dan sekali lagi Sobat Ista, aku ulangi lagi buat kamu yang pengen banget join bareng sama teman-teman Ranis Akustik, bisa datang ke Rifka Anissa WCC, Jalan Jambon 4, Kompleks Jatimulyo, Yogyakarta. Telepon di 553333. Kamu bisa di Facebook atau Twitter. Facebooknya Rifka spasi Anissa, N-nya 2 ya, Rifka spasi Anissa. Twitter di
RAWCC. Kalau pengen gabung di Facebook, di Facebooknya Ranis Akustik, bisa tadi di Ranis Akustik. Seperti biasa tulisannya Rani, N-nya 2 juga, Ranis Akustik. Oke. Dan gak berasa nih, sudah harus pamit. Sudah hampir jam 5. Terima kasih banyak pokoknya ya teman-teman ya. Ya. Tambah. Dan next time ya ketemu lagi kalau ngeluarin single bisa di Indieland. Lu promosi. Seriusan ya. Kita tunggu teman-teman Ranis Akustik dan lagi di Radio Istakalisa. Dan lagu terakhir seperti tadi sudah aku bilang ya, sore itu aku tak menemukanmu. Siapa sih yang nyiptain? Ini yang nyiptain liriknya ini namanya Andi Sriwahyudi, dia penyair Jogja. Yang bikin lagu namanya Mas Giwang Topo, pencipta lagu, ilustrator musik juga. Cuman hari ini Mas Giwang nganter anaknya syuting video klip, jadi nggak bisa ikut. Oke. Kita udah gak sabar nih pengen dengerin. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman ya. Siap, ketemu lagi. Dan terima kasih juga untuk Sobat IC sudah join di Bicara Spesial hari ini, hari Kamis tanggal 13 Maret 2014. Saya Nekalisa pamit ya. Sampai ketemu lagi. See ya. Menemukanmu lagi, kamu yang pernah
Ista Kalisa Radio.